Chelsea telah menyetujui kesepakatan untuk mendatangkan gelandang Benfica asal Argentina Enzo Fernandez dengan harga fantastis. Transfer Fernandes menjadi rekor baru di Liga Inggris yakni sebesar 106 juta pound sterling atau sekira 1,9 triliun rupiah. Kontrak tersebut memang belum ditandatangani. Tetapi seperti dikutip dari BBC, Rabu, 1 Februari 2023, dokumen sedang disusun untuk menyelesaikan kesepakatan sebelum batas waktu Selasa, 31 Januari 2023, pukul 23 waktu setempat. Kesepakatan itu melampaui rekor sebelumnya yakni sebesar 100 juta pound sterling atau sekira 1,8 triliun rupiah yang dibayarkan Manchester City kepada Aston Villa untuk mendatangkan Jack Grealish pada tahun 2021. Fernandes, yang baru bergabung dengan Benfica dengan harga 10 juta pound sterling atau sekira 184 miliar rupiah pada Agustus 2022, dinobatkan sebagai pemain muda terbaik turnamen Piala Dunia 2022 di Qatar. Ia turut mengantar Argentina menjadi juara. Kedatangan pemain berusia 22 tahun itu membuat pengeluaran Chelsea pada Januari tahun ini menjadi 288 juta pound sterling atau sekira 5,3 triliun rupiah. Menurut situs Transfermarkt, itu mengikuti pengeluaran sebesar 292 juta pound sterling atau sekira 5,4 triliun rupiah di musim panas atau rekor untuk klub Inggris di jendela musim panas. Ini adalah rekrutan termahal ketujuh sepanjang masa, menyamai yang dibayarkan Barcelona untuk pemain depan Prancis Antoine Griezmann pada 2019 sebesar 1,9 triliun rupiah. Rekrutan termahal sebelumnya oleh klub Inggris adalah Jack Grealish 100 juta pound pada 2021 dari Aston Villa ke Manchester City, Romelu Lukaku 97,5 juta pound pada 2021 dari Inter Milan ke Chelsea, Paul Pogba 89 juta pound pada 2016 dari Juventus ke Manchester United, dan Anthony 82 juta pound pada 2022 dari Ajax ke Manchester United. Fernandes, yang ditandatangani oleh Benfica dari klub Argentina River Plate, telah mencetak 4 gol dalam 29 penampilan untuk klub Primera Liga tersebut. Ia mencetak 1 gol selama Piala Dunia 2022. Ia menjaringkan gol kedua Argentina dalam kemenangan 2-0 penyisihan grup atas Meksiko. Sebelumnya, Chelsea telah mengontrak Noni Madueke, Mihailo Mudryk, David Datro Fofana, Andre Santos, Benoit Badiashile, dan Malo Gusto dengan kesepakatan permanen di bulan Januari 2023. Chelsea juga mendatangkan Joao Felix dengan status pinjaman dari Atletico Madrid. Salah satu kejutan di bursa transfer Januari 2023 adalah bergabungnya Marcel Sabitzer ke Manchester United. Pemain 28 tahun itu bergabung dengan status pinjaman dari Bayern Munchen hingga akhir musim 2022-2023. Awalnya, United tidak punya rencana untuk mendatangkan Sabitzer atau gelandang lain. Akan tetapi, tackle Andy Carroll mengubah semua rencana yang disusun Erik ten Hag. Tackle Carroll membuat Christian Eriksen mengalami cedera dan harus absen hingga April nanti. Kondisi ini membuat United perlu mendatangkan gelandang baru dan pilihan mereka adalah membawa Sabitzer. Kiprah Sabitzer tidak akan lepas dari klub yang berada di bawah naungan Red Bull. Namanya mulai moncer ketika membela FC Salzburg pada musim 2014-2015 dengan status pinjaman. Saat itu, dia bermain dengan Sadio Mane, Naby Keita, dan Peter Gulacsi. Setelah menikmati musim yang sukses, meraih gelar juara Bundesliga Austria, Sabitzer pindah dipanggil klub induknya yakni RB Leipzig. Seperti diketahui, FC Salzburg dan RB Leipzig berada di bawah naungan yang sama yakni Red Bull. Pindah ke Bundesliga membuat Sabitzer makin berkembang. Dia menjadi bagian penting dari perkembangan besar RB Leipzig, termasuk menembus semifinal Liga Champions. Pada musim 2020-2021, Sabitzer memilih pindah ke Bayern Munchen. Dengan kontrak yang tersisa satu musim bersama di Rotten, Bayern hanya perlu membayar 15 juta euro untuk membeli pemain timnas Austria tersebut. Arsenal mulai disebut sebagai calon kuat juara Liga Inggris musim 2022 hingga 2023. The Gunners tengah memimpin klasemen sementara dan terus meraih poin-poin penting dalam persaingan di papan atas. Arsenal membekuk Manchester United dengan skor meyakinkan 3-2 di Emirates Stadium. Mereka sempat kebobolan terlebih dahulu, tapi bisa membalikkan kedudukan dan menang.
Saat ini Arsenal mengumpulkan 50 poin dari 19 pertandingan di Premier League. Mereka bahkan bisa menjaga jarak dari sang juara bertahan, Manchester City dengan 45 poin dari 20 pertandingan. Tentunya posisi apik Arsenal saat ini tidak lepas dari kerja keras Mikel Arteta sebagai pelatih dan dukungan penuh dari pihak klub. Beberapa tahun terakhir, Arteta membuat perubahan besar dalam tim Arsenal. Arteta dipercaya menggantikan Unai Emery sebagai pelatih baru Arsenal pada Desember 2019. Tentu ada keraguan besar yang mengiringi kedatangan Arteta. Betapa tidak, Arsenal adalah klub top pertama yang langsung ditangani Arteta setelah sempat belajar di bawah Josep Guardiola, jadi asisten pelatih Manchester City. Saat itu kondisi Arsenal buruk, Arteta pun kesulitan mengangkat tim. Untungnya, karena termasuk pelatih baru, klub mau memberinya waktu meski fans belum mendukung penuh. Arteta baru benar-benar bekerja di musim 2020 hingga 2021. Dia perlahan-lahan membentuk tim sesuai keinginannya, melepas pemain yang dianggap tidak dibutuhkan dan mencoba merekrut pemain yang tepat. Keberadaan Edu sebagai direktur teknik sangat membantu Arteta. Dua sosok penting ini menyatukan visi bersama untuk mengembalikan identitas Arsenal. Hasil kerja terbesar Arteta di Arsenal sebenarnya bukanlah kemenangan di lapangan, tapi kembalinya identitas tim. Sekarang Arsenal tampak seperti sedia kala, ketika berada di masa kejayaannya. Arsenal tidak mau terlibat perang harga. Mereka hanya membidik pemain yang dirasa tepat, yaitu pemain muda potensial. Kini, setelah lebih dari 2 tahun bekerja, Arteta mulai memetik keberhasilan Arsenal, meski tentu belum ada kepastian meraih trofi. Keinginan Hakim Ziyech untuk pindah dari Chelsea ke PSG di bursa musim dingin ini gagal terwujud. Kepindahannya batal gara-gara dokumen. Pemain 29 tahun Maroko itu sudah tak mendapatkan tempat di Chelsea. Menit bermain pun jarang didapatkannya. Namun, ketika ingin pindah, dan sudah ada klub yang bersedia menampungnya, setidaknya dengan status pinjaman hingga akhir musim, Chelsea malah melakukan kesalahan fatal. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea telat mengirimkan dokumen sebelum deadline. Kabar lain menyebutkan bahwa Chelsea bahkan sampai 3 kali salah mengirim dokumen. Ziyech hanya bisa gigit jari, padahal dia sudah berada di Paris untuk tes medis. Akan tetapi, gara-gara dokumen, peminjaman Ziyech oleh PSG batal terrealisasi. Dia bakal kembali ke Chelsea. Selain Ziyech, PSG juga gagal datangkan Milan Skriniar dari Inter Milan. Kontrak Skriniar di Inter Milan bakal kedaluarsa akhir musim ini. PSG bisa mendapatkannya dengan gratis, tapi ingin mempercepat transfer pada Januari ini dan siap membayar Inter. Ketertarikan PSG terhadap Skriniar sudah mencuat sejak musim panas 2022 lalu. Les Parisiens bahkan sampai menawarkan uang sebesar 70 juta euro di akhir bursa transfer, tetapi ditolak Inter. Setelah melakukan berbulan-bulan pembicaraan, Skriniar menolak kontrak baru dari Inter. Ia merasa gaji yang ditawarkan Inter lebih kecil dari yang diharapkannya. Inter kalang kabut. Skriniar sudah menekan kontrak gabung PSG pada Januari 2023 kemarin, sebab sisa kontraknya di Inter tersisa 6 bulan lagi. Dia bakal resmi bergabung dengan PSG pada Juli 2023. PSG lantas mencoba membayar Inter untuk mempercepat transfer Skriniar. Mereka menawarkan 10 juta euro, ditolak, Inter meminta 20 juta euro.